Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodohku tidak tertukar. Alhamdulillah, tanpa mengubah substansi tema kita, tema fikih keluarga, saya ingin memulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Dan adapun orang nanti di hari kiamat diberikan kitabnya dari tangan kanannya, ini berarti ini golongan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan mendapatkan apa? Dengan hisab yasira. Yasira itu mudah pemeriksaannya nanti di hari kiamat. Kalau tangan kanan yang terima kitab, hisaba yasira, mudah prosesnya. Berarti itu ciri-ciri ahli surga. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi, dia kembali kepada keluarganya, ahlihi masrura, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan cerah wajahnya, masrura. Artinya apa? Di hari kiamat, kalau ada orang bergembira, memori keluarga ternyata terbawa sampai hari kiamat. Di hari kiamat, orang yang sukses, yang pertama dia ingat adalah keluarganya. Berarti urusan keluarga ini bukan cuma di dunia. Urusan keluarga ternyata pengaruhnya itu sampai dari kiamat. Dia menerima catatan amalannya dengan sangat mudah. Dia kembali menemui keluarganya dengan ingin cerita kepada keluarganya. Begitu di dunia. Kalau antum dapat nilai kesuksesan di kampus, saya yakin antum akan cerita dengan cerita pertama Anda akan tujukan pada orang dekat, itulah keluarga. Berarti fikih keluarga, fikih penting dalam hidup. Banyak orang bisa nanti masuk dalam surga dengan mudah, salah satunya karena sukses bersama keluarganya. Dan ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zakhri, dan adapun orang yang menerima nanti catatannya bukan dari kanan, zakhri, dari belakang dia dikasih. Maka orang seperti ini, utiya kitabahu wara'a zakhri fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak sebagai tanda simbol kebinasaan dan penyesalan nanti di akhirat. Fasawfa yuhasabu wasawfa wayasla sa'ira, dan dia akan kembali mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Innahu, karena orang-orang seperti dulu, fi ahlihi masrura, dulu bersama keluarganya hanya memikirkan dunia, hanya bersenang-senang dengan dunianya. Artinya apa? Salah dalam prosesi mengurus keluarga, salah dalam membina keluarga, salah dalam mengarungi satu episode hidup, episode mengurus keluarga. Lihat perbedaannya. Ada orang nanti kembali ke surga dengan ingin cerita keluarganya, ada juga nanti orang yang berteriak menangis menyesal karena salah dalam mengurus keluarganya.
Maka para ikhwah, saya ingatkan, hati-hati dengan siapa kita menikah, siapa pendamping hidup kita. Penting. Kesuksesan seseorang ternyata yang dibawa sampai hari kiamat, kesuksesan yang Allah abadikan di sini, kesuksesan mengurus keluarganya. Ternyata di sini dalam ayat tidak disebutkan siapa yang paling terbaik di kampus, tidak. Siapa yang paling gagal di kampus juga tidak disebut. Tapi Quran menyebutkan di sini salah satu episode hidup. Jangan sampai gagal dalam mengurus rumah tangga kita. Karena itu antum ini, saya ingatkan, saya kira kalau umur antum ini usia sudah mau menikah, cuma mungkin belum sanggup. Ya, saya tanya dulu, kalau mau cara hemat kuliah, menikah cepat. Satu, bisa kos sama suami istri. Dua, bisa satu motor berdua, baku gonceng ke kampus. Lebih murah kan? Daripada masing-masing dua motor, dua kontrakan, disatukan saja. Daripada tidak sah sebagai suami istri, tapi selalu datang di kosnya calon istri, mendingan disatukan. Dan penyatuan dua insan yang berbeda, tidak ada pintu yang halal dibuka dalam syariat kecuali babun nikah, pintu nikah. Cuma saya lihat kondisi kita, jarang saya menemukan mahasiswa kuliah lalu sudah menikah. Ya, sementara tolong tunjukkan dalilnya, mana ayat dan hadisnya yang melarang. Tidak ada kan? Cuma jantung begini, tiba-tiba langsung telepon orang tua, besok Pak, saya mau menikah di kandang tok mama kintu. Saya cuma membuka wawasan antum, ya. Saya membuka wawasan antum bahwa ternyata menikah dalam kuliah tidak menghalangi sebuah prestasi, tidak menghalangi sebuah prestasi. Sehingga lanjut, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis Imam Muslim, ya, al-mar'u dini khalil, agama seseorang itu adalah mayu khalil, siapa temannya, siapa sahabatnya, siapa yang ditemani. Dan teman yang paling dekat seorang muslim adalah teman yang bernama khalilnya adalah suami istri. Karena itu butuh dari awal memang dipersiapkan, tapi bukan berarti bahwa harus berpacaran. Tidak. Seorang muslim laki-laki harus memantaskan dirinya untuk masuk dalam wilayah itu. Karena Al-Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah siap. Kau tidak bisa jadi pemimpin kelompok, tidak bisa jadi pemimpin masyarakat, tidak bisa pemimpin organisasi, minimal memimpin istrinya dan anaknya. Anda sadar atau tidak, antum adalah calon pemimpin masa depan, minimal istri dan anak-anak kita. Karena itu sebagai seorang laki-laki, penting diisi akademik otak kita, tapi juga harus persiapkan diri kita menjadi laki-laki yang kawamun, laki-laki bisa tegak, laki-laki bisa mandiri, laki-laki yang bisa mengayomi, laki-laki yang bisa mengarahkan. Antum adalah calon imam,
dan yakin saja salah satu takdir Allah pada diri kita yang wajib dimani, bahwa sebelum kita lahir Allah sudah tentukan siapa rezeki kita, terutama rezeki jodoh kita. Iya, tidak ada di antara antum tertukar jodohnya, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa merampas jodohnya orang lain. Harus yakin, jodohku tidak akan diambil oleh orang lain, tidak akan bisa. Ada orang memang jodohnya lambat, ada yang cepat. Ada yang langsung terbuka 2, ada terbuka 3, ada terbuka 4. Ya, ada. Ada yang tidak ada juga, cuma belum nampak. Belum nampak. Tapi yang jelas sama dengan rezeki, rezekiku tidak akan masuk di tenggorokan Anda. Sebagaimana jodoh Anda tidak akan pernah dirampas orang lain. Dan pacaran adalah bukti ketidakyakinan kepada takdir. Seulangnya, siapa yang berpacaran maka dia hakikatnya tidak yakin dengan takdirnya. Ada yang sudah antum simpan-simpan di sini? Sudah ada disimpan-simpan? Hah? Sudah? Hah? Islam itu menganjurkan kita untuk belajar, mempersiapkan diri, tetapi bukan dengan sebagaimana anak muda hari ini yang tidak jelas fikrah dan tidak jelas konsep menuju rumah tangga. Karena ada kasus SMP dia mulai simpan, SMA dia simpan, kuliah dia simpan, 10 tahun dia simpan. Ternyata qadarullah, setelah selesai dia pergi melamar, akhirnya juga ditolak. Karena laki-laki itu ditolak, 10 tahun dia simpan, ditolak, maka dia ingin tunjukkan juga ke laki-lakiannya. Dia pergi melamar, persis di samping rumahnya itu orang menolaknya. Apa dia bilang? Saya bisa tonje menikah biar bukan anaknya. Saya bisa menikah juga meskipun bukan Anda. 10 tahun nasimpang, dia ditolak oleh keluarganya. Apa yang terjadi? Begitu pulang dari pernikahan, ternyata qadarullah, sang pengantin laki-laki ini ditabrak mobil dan pada akhirnya mati dalam keadaan belum dia sentuh istrinya. Minta tolong, jangan dipaksakan takdir, jangan dipaksakan pilihan, jangan dipaksakan. Jodoh tidak akan tertukar, jodoh tidak akan diambil orang. Yakin saja, insya Allah. Baru-baru saya nikahkan seorang orang Endrekan dengan orang Perancis. Endrekan dengan Perancis hanya 1 kali ketemu, tapi jodohnya Endrekan Perancis. Dia tidak satu Makassar, dia tidak satu kampus, dia tidak pernah baku gonceng, tidak pernah baku cara dengan banyak. Tapi karena jodohnya, satu di ujung sana, satu di ujung sana, bagikan asam di gunung, ikan di laut, ketemu juga di panci. Kalau memang jodoh.